Pernikahanku dengan Darel memang dilandasi dengan rasa cinta. Kami memupuk perasaan itu selama 5 tahun, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak awal, aku telah mengatakan pada suamiku itu agar tinggal terpisah dari orang tuanya. Tetapi ia menolak. Menyewa rumah sama saja dengan mengeluarkan uang 2 kali lebih besar, sahutnya. Darel memang tidak suka tinggal di area apartemen karena menurutnya lingkungan di sana tidak ramah anak-anak. Apa dengan pernyataan begitu lantas membuat kami ingin segera memilikinya? Tentu saja tidak. Aku dan Darel memikirkan banyak hal sebelum memiliki satu di dunia ini. Memiliki anak itu sebuah tanggung jawab yang besar dan diemban seumur hidup, ucapku pada Darel berulang kali. Aku tak ingin anak kami lahir di saat semua keadaan belum stabil, termasuk soal keuangan. Lagi pula, mencari rumah di negara ini tidak semudah yang kalian pikirkan. Hampir semua perusahaan properti hanya menjual apartemen karena memang itulah yang disarankan pemerintah. Sayangnya, itu justru menyulitkan orang-orang seperti Darel yang tidak suka dengan lingkungan apartemen. Bicara soal uang, tentu ia sudah menyiapkan sebagian, karena sebagian lagi akan dibelikan beberapa furnitur untuk mengisi rumah. Di negara ini, rumah juga jauh lebih mahal dibandingkan dengan apartemen. Harga tanah bisa melambung tinggi per tahunnya. Tak heran, Darel tidak menginginkan kami menyewa apartemen terlebih dulu, karena takut uangnya akan terpakai untuk bayar sewa. Aku tak memiliki orang tua, dan rumah peninggalan mereka ada di seberang negara sana. Darel tak mau pindah karena kehidupannya ada di kota itu. Pembicaraan masalah rumah sudah seringkali kami bahas dan cari solusinya. Tetapi tetap saja aku harus berakhir tinggal di rumah orang tua Darel. Di sana hanya ada Papa John. Istrinya meninggal 2 tahun sebelum aku menikah dengan anaknya. Papa sudah berusia hampir 70 tahun, tetapi badan dan staminanya masih seperti usia 40-an. Gagah. Kalau melihat Papa John, pasti akan teringat oleh Darel, karena mereka sangat mirip, bahkan seperti adik kakak. Karena kami hanya memiliki Papa John, maka setiap hari akulah yang harus merawat dan memperhatikannya. Sesekali Darel mengajak Papa berdiskusi tentang bisnis keluarga mereka, dan sesekali juga mereka pergi melakukan aktivitas bersama. Tapi itu hanya sesekali ya. Darel lebih banyak tidak kembali ke rumah untuk urusan pekerjaan, dan aku terjebak bersama Papa di rumah hampir 24 jam sehari. Rasanya kalau tidak pergi keluar untuk ke supermarket atau toko roti, aku akan benar-benar selalu dekat bersamanya. Kedekatanku dengan Papa John bisa dikatakan seperti papa dan anak. Ia tidak menganggapku orang lain yang baru saja datang ke tengah keluarganya. Perlu kalian tahu, Darel adalah satu-satunya. Tidak ada kakak ataupun adik, dan ia cukup dekat dengan kedua orang tuanya. Mungkin itu yang membuat Darel mengulur waktu untuk membeli rumah, agar papanya memiliki teman di rumah yang cukup besar. Suatu malam, aku merasa Darel pulang, dan ia dengan mesra seperti biasanya.
lampu kamar selalu kumatikan. Jadi, aku tidak begitu jelas memandang wajahnya. Belayan demi belayan yang ia beri padaku sangat lembut, seolah ia sudah lama menantikanku di dalam pelukannya. Aku sangat menikmati setiap detik yang ia suguhkan padaku, memberi kesan dan warna yang berbeda dari biasanya. Aku senang karena sudah lama rasanya ia tidak memperlakukanku seperti itu. Aku dan Darel memang tidak pernah banyak bicara. Mungkin karena jeda waktu yang cukup lama dari terakhir kali kami melakukannya. Kami hanya bisa mengerang dan menikmati setiap menit yang berlalu begitu saja, hingga rasanya tubuhku tak lagi memiliki tenaga. Esok pagi aku terbangun dengan suasana hati yang sangat baik. Darel sudah tidak ada di rumah. Dia pergi pagi-pagi sekali, pikirku. Jadi, aku mulai membuatkan sarapan untuk Papa John dan menjalani aktivitas seperti biasanya. Hari itu, aku mengirimkan pesan mesra pada Darel. Tetapi jawabannya seolah ia tak ingin membahas soal semalam. Aku mengerti kalau dia tidak mau membahas sesuatu yang sensitif dan hanya ingin fokus pada pekerjaannya. Jadi aku berhenti mengirimkan Darel pesan menggoda dan menunggu kapan saat yang mendebarkan itu akan terjadi lagi. Darel semakin sering melakukannya saat malam hari dan menghilang keesokan paginya, yang membuatku merasa perasaanku dipermainkan olehnya. Hingga 6 bulan setelahnya, aku merasa tidak enak badan dan terus merasa mual. Aku dan Darel selalu memakai pengaman, jadi tidak mungkin kalau aku hamil, pikirku. Tetapi untuk memastikannya, aku membeli alat tes itu. Hasilnya membuat aku sangat terkejut. Berulang kali aku mengatakan pada Darel untuk menggunakan pengaman sampai keadaan kami benar-benar stabil. Tetapi dia tidak mengindahkan ucapanku. Ada rasa senang sekaligus khawatir yang bersamaan, dan aku langsung memberitahu Darel dari hasil tes itu. "Apa?" tanyanya dengan nada terkejut. "Kita sudah sepakat untuk menunda sampai semuanya stabil." "Tapi kenapa kamu melakukan ini?" tanyaku. "Aku akan segera kembali," jawabnya, kemudian memutus sambungan telepon itu. Malamnya Darel kembali setelah jam makan malam, dan ia langsung menemuiku di kamar. "Siapa ayahnya?" tanya Darel, langsung ke inti pertanyaan. "Apa maksudmu?" "Aku tidak melakukannya dengan siapapun selain kamu," jawabku. "Apa maksudmu melakukannya dengan aku? Apa kamu lupa kalau aku pergi ke North Carolina untuk 6 bulan? tanyanya. Ucapan Darel membuat aku teringat waktu mengantarnya hingga ke bandara. "Kalau bukan kamu, lantas siapa yang sering tidur bersamaku?" tanyaku. "Aku bersumpah tidak pernah keluar dari rumah ini dan melakukannya dengan orang lain," tambahku, yang mulai meneteskan air mata. Aku sangat gugup dan takut karena ternyata pria yang selalu bersamaku bukanlah suamiku. "Siapa yang ada di rumah hampir setiap malam?" tanyanya. "Apa kamu mengunci pintu sebelum tidur?" ucap Darel, memberondongku dengan banyak pertanyaan. "Tidak ada siapapun selain Papa John. Tapi aku tidak ingat apa aku mengunci pintu sebelum tidur atau tidak," jawabku.
Darel berlari keluar kamar untuk mengecek semua kamera pengintai yang ada di dalam rumah, dan aku berjalan membuntutinya. Ia begitu serius dan fokus untuk melihat semua kegiatan kami di dalam rumah, hingga akhirnya menemukan potongan video saat Papa John memasuki kamarku di jam 3 dini hari. Aku menutup mulutku, tak percaya, dan mataku tak berhenti mengeluarkan air mata. Darel bangkit dari kursinya dan mencari Papa John, sedangkan aku hanya bisa terduduk lemas di ruang kontrol sambil menangis. Apa yang harus kulakukan? Pikirku. Aku mencari Darel dari semua kamera pengintai dan melihat dia sedang memukuli Papa John di dekat kolam renang. Kamu sudah gila, ha? Apa yang kamu pikirkan dengan merebut istriku? Teriak Darel. Ia terus menghantam wajah Papa John dengan pukulan tanpa memberikan dia kesempatan untuk berbicara. Melihat Darel yang membabi buta memukuli papa kandungnya membuat aku menangis terseduh-seduh. Sedih, tetapi sangat kecewa dan sakit hati. Tak ada yang bisa kulakukan selain menangis. Petugas yang di ruang kontrol berusaha menenangkanku, dan beberapa pelayan lain berusaha menengahi Darel. Mereka menarik Papa John dari jangkauan Darel, tetapi berulang kali ia berhasil mengampainya kembali. Setelah suasananya mulai tenang, Darel menghubungi pengacara untuk melaporkan kasus itu ke kepolisian. Tak lama, rumah besar itu didatangi dengan beberapa mobil polisi, dan mereka membawa Papa John sebagai tersangka. Darel menyuruh petugas ruang kontrol untuk memperbolehkan polisi mengambil rekaman kamera pengintai sebagai barang bukti. Hanya butuh waktu 3 bulan untuk Papa John akhirnya mendekap di jeruji, dan tidak sekalipun Darel ingin mengunjunginya. Sikap Darel sedikit berbeda padaku. Ia selalu menatapku dengan penuh rasa bersalah dan penyesalan. Maafkan aku, sudah menempatkan kamu bersama monster itu selama ini, ucapnya berulang kali. Mariette, pengacara Papa John, datang dan mengatakan kalau Papa memberi seluruh harta beserta bisnisnya pada kami untuk menjamin hidup anak itu, ucapnya berusaha membujuk Darel. Setelah hampir 2 jam, ia hanya memandangi semua berkas. Akhirnya Darel setuju untuk menandatanganinya. Ia memeluk dan mencium perutku yang sudah semakin membesar. Dia tetap memiliki darahku, dan aku akan memperlakukannya seperti milikku, ucap Darel. Hatiku selalu merasa bangga, haru, sekaligus sedih di saat yang bersamaan. Aku tak tahu harus melakukan apa, karena tidak mungkin membuang anak ini di saat dia memiliki darah Darel. Aku hanya bisa berharap kalau Darel akan selalu mencintai anak ini tanpa pernah berbalik membencinya. Sekian.